Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dikri Fadilah Muhammad dan hari ini ada Mbak Putri untuk mengenalkan tentang prodi Sistem Informasi yang ada di jurusan Teknik Informatika. Ini ada Mbak Putri nih teman-teman. Mungkin Mbak Putri silakan perkenalan. Ya, perkenalkan saya Putri Amelia Agustin. Saya sebagai staf di HIMTI, saya sekretaris 1 di BPH. BPH itu Badan Pengurus Harian di Himpunan Informatika. Oh, seperti itu ya, Mbak. Jadi Mbak Putri ini angkatan ke? Saya angkatan 2018. 2018. Oke. Mungkin Mbak Putri kan salah satu mahasiswa yang ada di prodi Sistem Informasi ya, Mbak? Ya. Mbak Putri mungkin bisa menjelaskan di pertama itu kaprodinya dulu. Oh, oke. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang sistem informasi, saya mau mengucapkan ke adik-adik teman-teman 2020 selamat karena telah berhasil mengalahkan ribuan ya, bahkan ribuan mahasiswa untuk bersaing, berkompetitif masuk di prodi sistem informasi ini. Karena adik-adik kita semua juga harus banget bersyukur karena prodi sistem informasi ini di LinkedIn. Nah, itu termasuk peminatnya itu nomor 1. Oh, ya, gitu. jadi banyak banget yang minat di jurusan sistem informasi itu, di jurusan teknik informatika di prodi sistem informasi kayak gitu. Okay. Dan menurut Ristek juga sistem informasi ini yang paling banyak peminatnya juga gitu. Jadi kita harus bersyukur banget ya ada di sistem informasi dan di prodi teknik informatika ini. Nah, itu teman-teman sambutan dari Pak Putri. Keren-keren. Nah, untuk pengenalan kaprodinya, jadi mungkin teman-teman juga sudah diajar ya sama kaprodi kita. Mungkin belum tahu kalau ternyata ibu ini tuh kaprodi kita. Jadi kaprodi kita itu Bu Aris. Ya, nama lengkapnya itu Aris Dwi Indriyanti, Eskom Mkom. Nah, beliau ini merupakan sekretaris jurusan juga, di samping beliau mengajar dan sebagai kaprodi gitu. Keren sekali ya. Berlapis-lapis ini. Kerangkap. Ya, merangkap, bertanggung jawabnya banyak banget tanggung jawabnya. Oke. Gitu. Itu kan kaprodi. Dan mungkin sebelumnya juga di pengenalan prodi TI dan juga PTI udah dijelaskan tentang sejarahnya juga. Dan sekarang mungkin silakan Mbak Putri bisa menjelaskan dan menceritakan sejarah awal mula prodi Sistem Informasi di jurusan Teknik Informatika. Oke, jadi prodi Sistem Informasi ini nggak jauh-jauh dari prodi yang lain juga ya di jurusan Teknik Informatika ini. Kalau untuk prodi Sistem Informasi ini, dia itu berdirinya sama dengan prodi Teknik Informatika. Jadi setelah prodi MI, Manajemen Informatika, dan prodi PTI, Pendidikan Teknologi Informasi pada tahun 2014, SK turun. Nah, angkatan pertama di prodi SI itu ada di tahun 2015. Nah, waktu itu dibuka 1 kelas. Sama juga dengan tahun 2016, dibuka 1 kelas, angkatan kedua. Nah, dilihat oleh para stakeholder, terus dosen juga, kok perkembangannya pesat ya, peminatnya banyak, kayak gitu. Jadi untuk prodi sistem informasi ini bertambah menjadi 2 kelas tahun 2017. Sampai di tahun 2018 juga masih 2 kelas, tapi mahasiswanya itu semakin banyak. Oh, jadi kuotanya bertambah? Iya, kuotanya bertambah, dan sama halnya dengan di tahun 2020 juga, di tahun 2019 dan tahun 2020 itu sama kelasnya, kuantitasnya sama 2, cuma mahasiswanya itu lebih banyak lagi gitu. Iya. Ini kayaknya yang bertambah dari 2019 ke 2020 kayaknya hampir 20 ini bertambah ya. Iya. Nah, kenapa kok semua prodi bertambah dan kenapa prodi SI juga bertambah? Ya seperti yang saya katakan tadi di survei dari Ristek itu merupakan salah satu jurusan yang banyak penggemarnya. Kenapa? Karena kita lihat teknologi itu nggak ada matinya kan ya, never dies, nggak ada matinya. Malah semakin pesat terus. Apalagi di era seperti ini, di era pandemi, benar-benar teknologi itu yang sangat diandalkan. Dari offline kita sering bertatap muka, lalu kita harus menjaga dengan protokol kesehatan, kita nggak boleh bertemu atau kita bertemunya harus jaga jarak gitu. Dan
salah satu solusinya ya teknologi. Kita dipertemukan dengan teknologi mendekatkan yang jauh, mengakrabkan lagi, kita bisa menjalin silaturahmi lagi dengan teknologi. Nah, itu kenapa sistem informasi, teknik informatika dan jurusan di teknik informatika ini banyak sekali peminatnya, karena ya teknologi itu never dies gitu. Nah, kalau untuk bedanya sistem informasi dengan prodi-prodi yang lain itu, kalau dengan teknik informatika ya, kalau teknik informatika itu lebih ke komputasi, algoritma, seperti itu. Nah, kalau sistem informasi itu, dia itu lebih ke bisnis sistem informasi. Bisnisnya itu tentang bisnis di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi. Dan dari awal dari demand supply ya, karena nanti juga nanti saya akan menjelaskan tentang salah satu matkul yang benar-benar mengupas tuntas bisnis yang ada di sistem informasi, fokusnya gitu. Nah, kalau di sistem informasi, bisnisnya itu tidak hanya bisnis yang ada di kantor-kantor biasa, UMKM kecil, tapi juga di teknik industri. Karena dari penjualan masuk, terus ke pergudangan, disimpan, lalu dikeluarkan. Itu kayak akuntansi? Itu lebih ke teknik industri. Oh gitu. Jadi fokusnya sistem informasi itu tidak hanya di sistem informasi aja, di bagaimana ngoding, bagaimana rancang bangun sistem dan lain-lain. Tapi sistem informasi itu juga mengupas tuntas tentang bisnis. Jadi kita dapat akuntansinya, dapat manajemennya, dapat terus teknologinya juga dapat, dan itu tadi komponennya saling sinkron, jadi sistem informasi. Kalau pendidikan teknologi informasi itu kan kita sudah jelaskan pendidikan. Nah, pendidikan. Jadi bagaimana mengajar dengan baik, mengajar tidak hanya tentang teknologi informasinya, tapi juga mengajarnya, mengetahui kondisi psikis, psikologisnya yang kita ajar, seperti itu kan. Dan kalau manajemen informatika itu kan bedanya dari sistem informasi itu, kalau manajemen informatika itu lebih memanage rancang bangun sistemnya, seperti datanya, itu seperti itu. Sistemnya apa yang dibutuhkan ketika membuat program seperti itu ya. Tetapi sistem informasi lebih ke bisnis, enterprise. Jadi mungkin aku kira dari pengalaman teman-teman SI ku di angkatanku ini ada yang kaget kok komputer ada bisnisnya gitu. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan di poin sana, kenapa kok sistem informasi pun meskipun teknologi terus malah menjurus ke teknologi kemudian tata kelolanya. Oh iya, jadi sebelumnya itu merupakan salah satu fokusnya sistem informasi ya. Jadi sistem informasi itu sebenarnya tidak hanya ke bisnis saja, salah satunya memang ke bisnis. Dan lebih cenderung ke bisnis di antara 4 prodi yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk selain itu ada tata kelola. Nah, tata kelola ini menyinggung tentang kebijakan-kebijakan yang ada dalam bisnis. Kan dalam bisnis itu kan kita nggak serta-merta cuma rancang bangun sistemnya aja. Nah, sebelumnya kan kita mulai dari bertemu dengan klien, kita ingin tahu apa sih kemauan klien, kita mendengarkan klien, apa yang diinginkan klien, kebutuhan sistem informasi seperti apa yang mereka inginkan. Setelah kita mendengarkan mereka, kita coba menganalisa kebutuhan sistemnya. Setelah kita analisa kebutuhan sistemnya, nah di situ kita juga harus membuat kebijakan. Misal nih, kalau misalnya Mas Dikri seorang klien dan saya seorang sistem analis ya, untuk kali ini. Nah, misalnya Mas Dikri kasih uang 50 juta, saya terima nih 50 juta. Tapi di situ Mas Dikri sudah di awal sudah kita tek-tekan, deal ya, fiturnya cuma sampai ini aja, oke deal. Nah, terus besoknya Mas Dikri itu, karena Mas Dikri merasa memberi uang yang banyak 50 juta dan saya tidak membuat kebijakannya, saya lupa, saya terlena dengan 50 juta. Jadi ya saya cuma mau tambah fitur apa, oke, fitur ini ya, oke gitu. Jadi itu nanti juga
repot ke saya juga. Oh. Jadi membahayakan. Ah, Harusnya kita mendapatkan laba, yang kita mendapatkan keuntungan yang bisa kita bagi dengan tim yang lumayan, yang sudah menjadi sepantasnya kita dapatkan sesuai dengan fitur yang kita keluarkan outputnya. Namun karena hal tersebut, karena kita terlena dengan 50 juta dan kita lupa tidak membuat kebijakan tadi, nah di situ adalah letak celah dari klien kita untuk ini ke kita. Oke. Jadi celah tadi. Dari penjelasannya kayak jadi bisnis banget ya, pengaturan apa kayak manajemen bisnis Iya, gitu ya. manajemen bisnis. Nah, itu kan tadi penjelasan tentang sistem informasi ini lebih ke bisnis, kemudian ke kelola perusahaan kan. Di perkuliahan sendiri, timeline S ini jadi kayak gimana? Soalnya nanti kan di timeline kan mungkin yang dari penjelasan kan akan dijelaskan di semester ini. Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya. Sebelum ke timeline tadi saya review sedikit ya, apa sih sistem informasi itu. Nah, dari buku Fundamental Information System, jadi sistem informasi itu merupakan komponen yang saling berkaitan. Nah, komponen yang saling berkaitan ini itu nantinya mereka akan memudahkan manusia, memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya gitu. Nah, komponen itu apa aja? Jadi ada people, manusianya, ada hardware, perangkat kerasnya, ada software, perangkat lunak, terus telecommunication, komunikasi antar keduanya yang saling berintegrasi, dan juga ada database yang nantinya akan dari mesti kan setiap orang punya data, setiap sistem yang akan kita kelola juga punya data. Nah, data tadi kita kelola, lalu kita keluarkan menjadi sebuah informasi yang sangat berguna dan yang bernilai penuh untuk tujuan perusahaan tadi, seperti itu. Itu di semester? Nah, itu pengertian dari sistem informasi. Oh. Nah, untuk timelinenya, untuk semester 1, nah semester 1 itu mata kuliah dasar. Jadi ada pemrograman dasar, ada aljabar linier. Nah, kalau untuk yang bisnisnya itu ada pengantar manajemen bisnis. Ya, pengantar kayak dasar-dasar. Iya, pengantar manajemen bisnis. Lalu ada pengantar akuntansi juga, ada pengantar akuntansi. Nah, itu merupakan prasyarat juga untuk selanjutnya. Jadi kalau misalnya berhasil lolos di matkul itu, lulus di matkul itu, nah nanti ada perencanaan strategi sistem informasi gitu. Terus ada juga bisnisnya itu manajemen rantai pasok. Nah, di sini di manajemen rantai pasok atau kita biasanya SCM ya, supply chain management. Nah, di SCM ini kita itu mempelajari dari awal bahan baku masuk ke perusahaan, lalu kan harus ditabung dulu ke gudang. Nah, setelah di gudang diolah, setelah diolah keluaran hasilnya baru disebarkan. Nah, disebarkannya juga itu ke toko-toko atau ke store-store itu juga dihitung, nanti ada hitungannya tersendiri. Seperti itu. Nah, hasilnya itu kan ada penghasilan kan. Nah, itu tadi nanti diatur di sistem informasi akuntansinya kayak gitu. Nah, itu biasanya kalau yang di semester 3 adanya kalau sistem informasi akuntansi. Sama manajemen rantai pasok karena saling berkaitan matkulnya. Nah, kalau yang di semester 1 ya seperti yang saya sebutkan tadi Mas ya. Pengantar tadi. Iya, pengantar tadi. Kalau di semester 2 itu kita mulai merancang data. Data ya, jadi database. Ya, jadi kan setiap manusia punya data, setiap ini kan. Nah, dari data-data tersebut kita kumpulkan, lalu kita kelola. Nah, hasilnya kan mendukung informasi yang sangat penting, yang menjadi nilai guna dari perusahaan tersebut. Nah, itu tadi nanti semester 2. Nah, untuk semester 4 ini, semester 4 ini kayak harus benar-benar dipersiapkan karena di semester 4 itu ke semester 5-nya kan kita mengambil peminatan. Nah, di semester 4 ini benar-benar dimatangkan ada manajemen basis data. Nah, manajemen basis data itu dari semester 2 tadi. Ya, data yang harusnya harus diolah lagi, lalu data ini kan harus ada security-nya, harus ada keamanannya. Nah, keamanannya bagaimana cara kita untuk data tersebut tidak mudah diretas oleh hacker, seperti itu. Nah, kalau untuk yang di semester 5 peminatan, nah
peminatan di sistem informasi itu ada dua, ada sistem informasi enterprise dan ada tata kelola. Nah, kalau untuk tata kelola itu ya tadi seperti yang saya singgung sedikit di awal, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil. Nah, tujuannya tata kelola itu memastikan bahwa teknologi yang kita berikan ke klien itu benar-benar bernilai guna gitu. Jadi teknologi yang kita berikan ke klien itu bernilai guna, bernilai bisnis. Lalu kita juga mengawasi kinerja manajemen. Jadi kita juga mengawasi di tata kelola itu juga mengawasi kinerja SDM-nya. Jadi intinya sebagai untuk bagaimana memanajemen, memonitoring dari seluruh yang ada di sebuah perusahaan, mungkin seperti itu. Iya, dan juga kalau yang di tata kelola itu lebih ke biasanya itu kita sebutnya dengan IT governance. Jadi tidak hanya di perusahaan saja. Jadi kalau di tata kelola itu dibutuhkan di instansi pemerintahan. Iya, instansi pemerintahan seperti itu. Itu di semester 5. Iya, peminatan. Kalau yang enterprise tadi, ya enterprise ini ya seperti hubungan antara people orang. Nah, hubungan antara orang yang mereka berhubungan dengan klien, saling berhubungan. Misalnya Mas Dikri sebagai klien dan saya sebagai analisnya, saya menghubungi Mas Dikri bagaimana kebutuhan yang diinginkan, aplikasi seperti apa, sistem informasi seperti apa yang perusahaan Mas Dikri inginkan, yang nantinya akan saya buat untuk perusahaan Mas Dikri gitu. Keren, jadi lebih ke perusahaan ya? Iya. Kalau kemarin kan aku ngobrol sama Mas Mina untuk mengenalkan PTI lebih ke instansi pendidikan dan menjadi seorang pengajar itu kan, profesi seorang pendidik guru. Nah, kalau di sistem informasi jadi lebih ke bisnis perusahaan. Oke. Nah, untuk yang semester 6 itu nanti ada KI, PI. Nah, KI itu kan kunjungan industri. Nah, kunjungan industri nanti kita bisa mengetahui kayak gimana sih kerjanya orang-orang gitu lah. Kita bisa merasakan atmosfer kerjanya sebelum kita benar-benar terjun ke lapangan kerja waktu di praktek industri. Gitu. Jadi kunjungan ke industri dulu, baru praktek apa yang udah dikunjungi di industri, praktek industri. Oke. Lingkupnya kalau kunjungan industri di Prodi S itu lebih ke mana? Lebih ke perusahaan atau lebih ke instansi mana itu? Nah, kalau di SI itu, kalau yang kemarin ya kakak tingkat kita yang sudah KI itu, mereka itu dua tempat. Jadi ke perusahaan, ke Tokopedia, perusahaan swasta, dan ke itu pemerintahan. Ya. Pemerintahan masuk ke Telkom University juga. Telkom University juga. Ya. Dan yang ke pemerintahan itu masuk ke mana? Kominfo atau ke? Iya, ke Kominfo juga. Iya, dan ke Tokopedia kalau yang swasta. Keren, masuk ke salah satu startup besar lah ya. Iya. Nah, itu di semester 6 salah satunya pengalaman kakak tingkat kita di sistem informasi. Iya. Mungkin bisa lanjut di semester berikutnya. Kalau di semester 7 KKN. Nah, KKN ini kuliah kerja nyata. Ya seperti yang kita ketahui ya, nanti kita di situ benar-benar terjun, bersosialisasi langsung sama masyarakat. Nah, kita di situ juga menerapkan tridharma perguruan tinggi. Nah, di samping kita punya hard skill yang sudah diasah di dalam kampus, kita juga punya soft skill yang sudah kita mungkin dari kalau ikut organisasi juga terasa soft skillnya. Nah, di KKN inilah diimplementasikan semuanya di masyarakat. Ya di masyarakat ya, hard skillnya, ya soft skillnya, ya semuanya di pengetahuan kita yang udah dipelajarin kan tentu aja harus kita implementasikan. Kita balikan lagi ke masyarakat. Iya, karena kita juga nantinya juga akan harusnya berguna untuk masyarakat kan. Oke. Dan yang terakhir skripsi. Skripsi. Nah, skripsi ini sudah sebenarnya kalau sudah semester 6 itu sudah matkulnya juga nggak terlalu apa-apa ya, cuma KI, PI kayak gitu aja. Jadi kalau untuk skripsi itu sebenarnya bisa dirancang mulai dari semester 7 atau semester 8. Kalau di timeline memang semester 8 difokuskan untuk skripsi. Namun kalau lebih maju lagi, malah lebih baik lagi, lebih cepat lagi. Jadi saran dari Mbak Putri ini, kalau skripsi jangan
dagang. Harus dipersiapkan dulu ya Mbak. Iya harus ya kita sambil belajar bareng. Oke, mengingat mungkin susahnya skripsi itu kayak gimana gitu kan. Nah, pengalaman dari kakak-kakak tingkat atau apa, mungkin data yang dibutuhkan itu juga banyak. Kan mengingat juga jurusan kita itu tergolong baru berdiri dan alumninya juga kalau kita ini kan juga belum banyak ya. Jadi kita juga harus mencari referensi tidak hanya di kampus tentunya, di luar kampus, dan memang harus banyak-banyak di luar kampus karena kalau bercermin dari kampus belum ada, ya bukannya belum ada cuma belum terlalu banyak untuk alumninya, data-data yang bisa kita pelajari nantinya untuk skripsi seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan dari Mbak Putri ya. Dan aku ingin tanya lebih ke Mbak Putrinya sendiri. Gimana pengalaman Mbak Putri? Sekarang kan Mbak Putri udah semester 5. Kira-kira Mbak Putri ini memilih mata kuliah konsentrasi yang mana? Kalau saya itu lebih ke tata kelola sih. Tata kelola. Alasannya Mbak? Kenapa nggak pilih enterprise dan kenapa pilih tata kelola? Nah, berkaitan sih sebenarnya sama apa yang saya lakukan di HIMTI. Saya di HIMTI kan sebagai sekretaris juga. Nah, di tata kelola itu berhubungan dengan dokumen-dokumen, tulis-menulis. Nah, bisa dikatakan kalau sistem informasi itu IPS-nya teknik informatika gitu. Karena di situ ada ya akuntansinya, ada manajemennya seperti itu kan, dan cenderung ke bisnis. Di samping ada IT-nya. Nah, kalau kenapa memilih tata kelola? Karena ya saya suka dengan dokumen-dokumen, saya suka membaca. Terlepas dari teknologi yang saya pelajari seperti ngoding, jadi di tata kelola juga bukan berarti tidak ada ngoding, meskipun itu kebijakan tetap ada. Dan karena di tata kelola juga untuk mengawasi juga kan kita juga harus tahu, kita harus tahu teknologi apa yang dibutuhkan, kita juga harus mengawasi, mengontrol teknologi yang terbarukan juga. Kita harus buat kebijakannya seperti apa kayak gitu. Dan di tata kelola itu asiknya itu kita selain bisa dokumen-dokumen juga, karena minim ya, kalau di Indonesia masih minim tata kelola itu. Jadi kita itu ambilnya itu di luar, di internasional, dan kebanyakannya itu kayak buku atau jurnalnya itu berbahasa Inggris. Jadi kita dapat juga nih bahasa Inggrisnya, dapat tentang tata kelolanya gitu. Kita juga bisa improve kemampuan berbahasa Inggris kita gitu. Sebelumnya aku juga pengen tanya nih, Mbak Putri ini dulunya sebelum kuliah SMA apa SMK? Saya SMK. Oh SMK. Iya. SMK jurusan apa? Nah sebenarnya lucu sih saya ini, karena saya itu SMK-nya itu administrasi perkantoran. Nah itu sih kenapa saya suka dengan dokumen-dokumen, ya berhubungan banget sampai sekarang. Dan saya juga jadi sekretaris di himpunan juga karena terbantu dengan SMK saya sebelumnya. Seperti itu sih. Kalau kenapa milih sistem informasi, karena saya itu kan SNM. Nah waktu itu di sekolah ada tes. Nah saya tuh juga suka teknologi. Gitu. Jadi saya tuh sering ikut lomba teknologi, tapi teknologi komputerisasi perkantoran kayak gitu. Jadi dari situ sih saya mengumpulkan sertif, saya asah hard skill saya buat gimana sih teknologi yang dipadukan dengan administrasi itu seperti apa kayak gitu. Nah dari situ terus saya bilang ke guru BK saya, Pak, saya suka di ini nih, kayaknya di sistem informasi itu bagus, tapi saya bingung milih univnya di mana ya, kira-kira saya itu bisa diterima. Karena di satu sisi itu juga kayak aku bisa diterima di univ mana ya, kan aku bukan dari teknik gitu kan, aku bukan murni teknik, aku kan dari IPS, kan biasanya teknik itu terkenal dengan IPA. Iya, jadi kayak ada mindernya juga, tapi Masya Allah banget sih bisa keterima di jadi sini. Masuk sini itu benar-benar penuh harap lah ya? Iya, penuh harap di SNM itu. Soalnya belum tentu juga kalau misalnya di SBM itu juga bisa keterima dengan
benar gitu, dengan baik gitu, bisa keterima gitu. Iya. Jadi ya, dan adik-adik juga yang pastinya sekarang sudah masuk di SI itu benar-benar beruntung karena ya mengalahkan sekian ribu kan, kita 1 banding berapa belas, berapa puluh gitu kan. Jadi ya Masya Allah banget, alhamdulillah. Jadi intinya bersyukur buat teman-teman yang udah masuk jurusan teknik informatika, khususnya prodi sistem informasi dari Mbak Putri gitu. Iya, dan jangan merasa itu salah jurusan ya. Jangan merasa salah jurusan, karena nanti pasti akan menemukan passionnya lah, lambat laun, pelan-pelan pasti. Ketika berproses, ketika belajar ya. Iya pasti. Oke, Mbak, mungkin Mbak Putri bisa menjelaskan prospek kerja setelah Mbak Putri kan udah jelasin tentang timeline yang ada di jurusan prodi sistem informasi itu seperti apa? Gimana Mbak prospek kerjanya mahasiswa yang ada di prodi sistem informasi? Kalau bicara tentang prospek banyak sekali pasti ya. Okay. Dan yang saya sebutkan ini mungkin hanya tipis-tipis lah, epidermisnya aja, kulitnya aja. Jadi biasanya itu ada PM itu project manager. Jadi kayak kepala yang ketuanya lah, ketua dalam sebuah project itu kan ada ketuanya. Nah itu biasanya project manager, terus bisa web designer, terus tentang data analis, sistem analis, seperti itu. Dan banyak lagi sih, nggak hanya itu. Dan juga menjadi programmer, developer. Berarti secara keseluruhan intinya untuk prospek kayaknya sama dengan prodi lain ya. Iya. Intinya menjadi programmer atau developer gitu. Ada yang beda tentang itu audit government. Jadi nanti juga bisa tentang yang mengelola kebijakan tadi, itu juga bisa mengaudit juga. Itu dia teman-teman yang di garis bawah ini. Salah satu prospek kerja yang ada dikhususkan di sistem informasi itu ada audit. Berkaitan dengan IT governance. IT government. Oke, seperti itu. Oke, mungkin Mbak Putri bisa memberikan motivasi dan saran bagi teman-teman mahasiswa sistem informasi. Ya kalau motivasi sebenarnya semua butuh, termasuk saya juga membutuhkan motivasi ya. Mungkin di samping teman-teman mahasiswa baru 2020 mempunyai motivasi yang besar dari dalam dirinya, motivasi dari saya sih. Dan juga tips dan trik lah. Oke. Tips dan trik. Kalau buat mengembangkan hard skill atau soft skill mungkin bisa dibarengi dengan ikut organisasi mungkin. Nah kalau buat mengasah hard skillnya nih, mungkin teman-teman sekalian di rumah itu bisa ikut tentang kompetisi-kompetisi, kan banyak sekali ya lomba-lomba tentang web designer, tentang web development, atau banyaklah kompetisi-kompetisi yang di luar sana yang bisa mengasah hard skill gitu. Nah terus juga teman-teman juga bisa mendengarkan, kan di rumah pasti banyak jaringan internet ya, banyak kuota biasanya. Nah itu juga bisa teman-teman manfaatkan. Dengan mendengarkan podcast tentang apa sih sistem informasi itu ya, tentang akar-akarnya. Terus juga bisa tentang bisnis, terus bisnis yang sedang berkembang sekarang itu apa sih, terus teknologi yang terbarukan sekarang itu apa sih, karena teknologi sangat pesat sekali dan terbarukan selalu ya, never dies. Dan juga kan sekarang juga era pasar global ya, bebas, mungkin teman-teman juga bisa mengasah sedikit demi sedikit tentang kemampuan berbahasa Inggris. Jadi bisa teman-teman juga bisa mendengarkan podcast berbahasa Inggris yang membahas tentang IT governance itu seperti apa, dan tidak hanya dari negeri kita aja, tidak hanya dari dalam negeri aja, dari Indonesia aja, tapi juga dari luar negeri, karena di sana itu karena Indonesia juga berkiblat ke luar negeri untuk IT governance-nya itu kan, karena masih berkembang di Indonesia. Seperti itu sih. Jadi itu teman-teman saran dan motivasi dari Mbak Putri untuk teman-teman khususnya mahasiswa prodi sistem informasi. Jadi sekian ya penjelasan dan perkenalan tentang prodi sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelumnya terima kasih Mbak Putri untuk hadir dan menjelaskan prodi sistem informasi itu seperti apa. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.